Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shalom, saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita jumpa lagi lewat udara. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bernapas, boleh hidup, itu semua oleh karena firman Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena kasih Tuhan yang setia, anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, tiada berkesudahan kasih Tuhan, rahmat-Nya selalu baru setiap hari, setiap pagi. Besar kasih Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, dan ku berharap, oleh karena itu ku berharap padanya. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya dan jiwa yang mencari Dia. Firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan hidup. Saudara terkasih, senang sekali pada pagi hari ini saya akan bincang-bincang santai, berbagi firman Tuhan. Saudara terkasih, itu pencobaan di padang gurun, Markus 1 ayat 1. Saudara terkasih, yaitu maka Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara terkasih, dan setelah Yesus Tuhan berpuasa 40 hari, saudara terkasih, maka datanglah sang pencoba itu, yaitu iblis. Ia mencobai Tuhan Yesus, saudara terkasih, dan ia berkata, ubahlah batu ini menjadi roti. Ketika itu Tuhan Yesus sedang lapar, saudara terkasih. Maka apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis, sebab manusia makan bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup oleh karena firman Tuhan yang keluar dari mulut dari Allah, saudara terkasih. Dan setelah itu, saudara terkasih, iblis membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait kudus Tuhan, bumbungan di atas bumbungan bait suci Tuhan, dan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis, bagimu aku akan memerintahkan malaikat-malaikatku untuk menenteng engkau di atas tangannya, agar kamu jangan jatuh terantuk. Tetapi saudara, jawab Tuhan Yesus kepada iblis yang senantiasa mau menjatuhkan saudara terkasih. Jawab Tuhan Yesus, ada tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus menjawab, saudara terkasih, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu.
Dan yang ketiga, saudara terkasih, Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke gunung, di puncak gunung, saudara terkasih, dan berkata, "Lihatlah, kerajaan dunia ini, semuanya ini adalah milikku," kata iblis. Sedangkan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tetapi iblis ini adalah licik, saudara terkasih. Dia mau disembah, saudara terkasih. "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Sembahlah aku," kata iblis, yang ular naga, setan, saudara terkasih. Lalu Tuhan Yesus dengan tegas berkata, "Ada tertulis, kamu hanya menyembah Tuhan Allahmu saja." Saudara terkasih, betapa kita, bila kita renungkan firman Tuhan, di mana Yesus Kristus yang telah dibawa oleh Roh Kudus ke gurun untuk dicobai iblis, dan setelah lapar selama 40 hari berpuasa, ia dicobai oleh iblis, setan, saudara terkasih. Begitu juga kita manusia, senantiasa iblis mencobai kita lewat daging kita, lewat keinginan kita, saudara terkasih, di mana kita hidup bukan dari makanan saja, saudara terkasih. Jangan kita menyangka kita hidup oleh karena makanan saja. Makanan juga bisa membuat kita kelebihan kolesterol atau membuat kita asam urat, tetapi kita hidup dari setiap firman Tuhan yang keluar dari firman Tuhan itu sendiri. Saudara terkasih, banyak kita oleh karena makanan kita melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang melanggar hukum-hukum kudus Tuhan. Sebab itu kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa kita hidup bukan dari makanan, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Dan ketika Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait suci dan berkata, "Jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis tentang engkau, aku akan memerintahkan malaikat-malaikatku untuk menenteng engkau di atas tangannya, agar kamu jangan terantuk." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Dan pada zaman-zaman akhir ini, Tuhan, di dunia ini kita sering mencobai Tuhan Allah kita lewat keinginan-keinginan kita, saudara terkasih, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan-keinginan kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, saudara terkasih, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita jatuh dalam pencobaan, saudara terkasih. Jangan kita mencobai Tuhan dengan kita meminta apa yang menjadi keinginan untuk kita puaskan daging ini, saudara terkasih. Sebab Tuhan itu adalah roh. Jika kita meminta, mintalah Roh Kudus, minta hikmat dari Tuhan, minta damai sejahtera, sukacita yang daripadanya sukacita. Saudara terkasih, bersyukur selalu apapun keadaan kita. Saudara terkasih, kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, saudara terkasih. Sebab Allah Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita, saudara terkasih. Sehingga kita dapat berkata, "Tuhan adalah kekuatan dan perlindunganku, pada siapakah aku harus takut?" Dan ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung dan berkata, "Ini milikku," setan berkata, "Sembahlah aku." Dan Tuhan berkata, "Engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu." Begitupun kita pada akhir-akhir zaman ini, saudara terkasih.
Jangan kita menyembah Allah lain, ilah-ilah lain selain Allah kita yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jangan kita membuat patung pahatan atau patung tuangan yang dibuat oleh tukang pahat dan kita menyimpannya untuk kita sembah. Saudara terkasih, itu suatu kekejian bagi Tuhan. Saudara terkasih, kita harus hidup menjaga kekudusan jasmani, rohani, agar kekudusan kita sempurna di dalam takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan, jika ada orang yang berkata, mari kita minta petunjuk kepada roh-roh, arwah-arwah peramal yang berbisik-bisik, berkomat kamit, jawablah. Maksakan suatu bangsa bertanya. Jawablah begini, saudara terkasih, firman Tuhan, suatu bangsa harus bertanya kepada Tuhan. Masakan orang hidup bertanya kepada orang mati, bertanya kepada yang mati? Carilah pengajaran dan kesaksian. Saudara terkasih, sebab jika kita tidak mencari pengajaran dan kesaksian, bagi kita tidak akan terbit fajar. Saudara terkasih, jangan kita menyembah patung, jangan kita pergi ke dukun. Saudara terkasih, kita harus mencari pengajaran dan kesaksian, hidup di dalam firman Tuhan. Saudara terkasih, jangan ada Allah lain, baik di laut, baik dimanapun. Saudara terkasih, jangan kita menyembah patung. Dan jika pada akhir zaman ini, kita jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan kekuatan kita yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Saudara terkasih, betapa kita, saudara terkasih, di akhir zaman ini Roh Allah tercurah, kasih Tuhan tercurah. Saudara terkasih, anugerah Tuhan begitu besar bagi kita. Kita anak-anak manusia, jika bertekun di dalam iman, bergaul erat di dalam roh dan kebenaran, dalam doa dan persekutuan, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita berpuasa, saudara terkasih, maka kita akan memperoleh karunia penglihatan dan mimpi. Mimpi itu bukan mimpi dunia, saudara terkasih, tetapi mimpi kuasa Tuhan. Saudara terkasih, biarlah di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus bertekun di dalam iman, bertekun di dalam firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman agar kita berbahagia, saudara terkasih. Sebab di luar firman Tuhan ini kita berada di dalam kegelapan. Saudara terkasih, terlebih lagi anugerah Tuhan pada akhir zaman ini sungguh besar, kuasanya sungguh ajaib. Saudara terkasih, jika kita boleh ada pada hari ini, boleh bernapas, itu semua oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kasih Tuhan. Saudara terkasih, jangan kita pergi ke dukun atau kita menanyakan kepada roh-roh peramal yang berbisik-bisik, berkomat kamit. Sebab suatu bangsa harus menanyakan kepada Tuhan. Jangan orang mati bertanya kepada orang hidup, bertanya kepada orang mati, tetapi carilah pengajaran dan kesaksian, yaitu firman Tuhan. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini
kita senantiasa diberkati, dilindungi, kita memperoleh berkat-berkat rohani. Jangan berkat jasmani saja saudara terkasih, tetapi terutama ialah berkat rohani, berkat iman, sukacita, damai sejahtera saudara terkasih. Sebab berkat yang paling besar yaitu kalau firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kita, menjadi daging, sehingga kita bercahaya saudara terkasih. Sebab firman Tuhan itu adalah cahaya, berkuasa saudara terkasih. Dan janganlah kita menjadi mengambil pasangan yang tidak seimbang saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, sebab gelap tidak dapat bersatu dengan terang saudara terkasih. Sebab kebenaran tidak dapat bersatu dengan tidak kebenaran saudara terkasih. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus bertekun di dalamnya saudara terkasih. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan. Biarlah kita hari-hari yang sungguh yang kita lewati ini adalah jahat saudara terkasih, penuh dengan kegelapan. Jika kita tidak mempunyai Roh Kudus, takut akan Tuhan, mempunyai hikmat dari Tuhan, kita akan hidup dalam berbagai-bagai tipu muslihat iblis lewat panah apinya yang senantiasa meluncur, baik siang, baik pagi, malam, lewat apapun, lewat daging kita, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, sehingga kita tertidur di dalam dosa, bahkan kita mabuk anggur dunia. Tetapi jika kita bertekun di dalam firman, bertekun di dalam iman, saudara terkasih, hidup dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus yang memberikan kebangkitan, kekuatan, kasih, dan ketertiban, yang menyembuhkan kita, saudara terkasih, yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Bapa, saudara terkasih, kepada Yesus Kristus Tuhan oleh firman-Nya. Sebab itu baiklah kita senantiasa menjaga hidup kita, senantiasa kita berlimpah dengan kasih, dan kita harus mempunyai pengetahuan kebenaran yang lebih lagi dengan segala pengertian. Itu kita bisa terima lewat firman Tuhan, sehingga kita mengetahui yang mana yang baik bagi kita, sehingga kita tidak bercacat celah, kita kudus sampai pada kedatangan Tuhan menyatakan diri, sehingga kita berbuah-buah kebenaran yang dikerjakan Yesus Kristus Tuhan untuk kemuliaan dan pujian bagi Allah Tuhan kita. Kiranya kita diberkati hari ini saudara terkasih. Sampai di sinilah kesaksian ini, dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, dalam kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.